Seorang pria terjatuh di dalam lubang gorong-gorong. Berusaha mati-matian untuk keluar, pria itu mencoba berbagai cara tapi selalu gagal. Penemuan sebuah jasad di sana membuka tabir kelam yang selama ini tersembunyi. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Manhole 2023. Di malam itu, seorang manajer perusahaan bernama Kawamura sedang melakukan pesta. Karena besok, dirinya akan menikahi putri dari CEO perusahaan. Mereka pun bersulang dan merayakan semuanya sampai mabuk. Kawamura merekam semuanya. Selesai acara, Kawamura berbincang sebentar dengan rekannya yang bernama Kase. Kase memberikannya hadiah pernikahan dan mendoakan yang terbaik untuk Kawamura. Kawamura pun pamit. Kawamura yang berjalan sendiri mulai sempoyongan. Dia merasa sudah sangat mabuk. Kawamura terus berjalan. Di hadapannya hanya ada kegelapan. Sampai Kawamura terjatuh di lubang gorong-gorong. Saat tersadar, Kawamura merasakan sakit di paha kanannya. Darah bercucuran, luka sobekan terlihat sangat besar di pahanya. Ternyata saat jatuh tadi, Kawamura terkena besi tangga yang rusak. Kawamura pun mengikat lukanya agar darahnya berhenti. Sambil menahan rasa sakit, Kawamura mencoba berdiri. Dia mencoba memanjat ke atas dengan satu kaki. Masalahnya, tangga tersebut sudah rusak dan sulit untuk diraih. Kawamura mencoba melepas sabuk miliknya untuk meraih tangga. Dia juga berusaha melompat dengan satu kakinya. Tapi semua usahanya itu sia-sia. Kawamura terus-terusan terjatuh yang membuat luka robek di kakinya semakin parah. Kawamura berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satupun suara di sekitar sana. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kawamura mencari HP miliknya tapi tidak dia temukan. Hadiah dari Kase pun dibuka yang ternyata isinya korek. Korek tersebut pun dinyalakan dan Kawamura mencoba melihat area sekitar untuk mencari HP miliknya. Tunangannya pun dihubungi tapi teleponnya tidak dijawab. Rekan-rekannya juga coba untuk dihubungi tapi mereka tidak ada yang mengangkat. Semua kontak yang ada di HP-nya coba untuk dihubungi tapi mereka semua tidak ada yang merespon. Karena kesal, Kawamura pun melemparkan batu dan batu tersebut mengenai pipa gas di hadapannya. Tiba-tiba mantan pacarnya pun menelpon. Kawamura cerita bahwa dirinya saat ini terjatuh di gorong-gorong dan karena kakinya terluka, dia tidak bisa keluar dari gorong-gorong tersebut. Mantannya pun bertanya di mana Kawamura saat ini. Kawamura terdiam sesaat. Dia lalu ingat bahwa dirinya tadi minum-minum di daerah Shibuya. Kawamura mencoba melihat GPS di HP-nya. Ternyata benar, dia masih di daerah Shibuya. Tapi karena terlalu jauh, si mantan pun meminta Kawamura untuk menghubungi teman-temannya yang lain. Kawamura bilang dia sudah menghubungi mereka, tapi tidak ada yang merespon panggilannya. Dan saat ini, hanya mantannya inilah yang bisa dia mintai tolong. Dia juga tidak punya banyak waktu karena besok adalah hari pernikahannya. Mantannya pun akhirnya memutuskan untuk menolongnya. Dia akan pergi ke Shibuya. Jam menunjukkan pukul 1:30 pagi dan malam itu hujan mulai turun. Kawamura pun memutuskan berlindung di pinggiran gorong-gorong. Waktu berlalu, mantannya pun menelpon dan bilang bahwa Kawamura menipunya. Dia sudah pergi ke tempat yang dikatakan Kawamura, tapi tidak ada lubang atau tempat apapun yang sedang dibangun. Si mantan meminta Kawamura untuk memanggil polisi saja. Kawamura pun menghubungi polisi area Shibuya. Kawamura menceritakan semuanya. Polisi meminta Kawamura menceritakan detail lubang tempat dia terjatuh. Kawamura bilang bahwa lubang tersebut di beton. Diameter lubang sebesar 1,5 meter. Ada tangga yang sudah rusak
dan di dalamnya penuh sekali kotoran. Polisi menyimpulkan bahwa lubang tersebut sepertinya got yang sudah lama tidak digunakan. Polisi pun meminta Kawamura untuk menunggu selama 10 menit dan berteriak jika dia mendengar suara petugas yang memanggil. Hujan semakin deras, Kawamura mulai kedinginan. Setengah jam berlalu, tapi petugas kepolisian tidak juga datang. Mantannya pun dihubungi kembali. Kawamura memohon agar mantannya ini membantunya. Tapi ternyata si mantan dari tadi mencari lubang yang dimaksud. Kawamura mulai meragukannya. Dia curiga bahwa mantannya ini tidak berada di Shibuya. Si mantan pun kesal. Kawamura memohon karena dia sangat kedinginan. Hujan tidak kunjung reda. Mendengar hal itu, mantannya pun kebingungan karena di Shibuya saat ini tidak turun hujan. Mantannya pun merasa dipermainkan dan dia menutup teleponnya. Kawamura semakin bingung. Dia memutuskan mencari tahu di mana sebenarnya dia berada. Kamera pun dinyalakan dan HP itu dia lempar ke tengah lubang. Hal itu dia lakukan berkali-kali hingga Kawamura mendapatkan beberapa petunjuk. Nah, di sini Kawamura melihat bangunan yang terlihat seperti sekolahan. Bau gas pun tercium. Kawamura langsung buru-buru menutup gas yang bocor tersebut. Petugas kepolisian menghubunginya. Petugas ini bilang bahwa timnya sudah menyusuri daerah Shibuya, tapi mereka tidak menemukan lubang gorong-gorong yang tidak tertutup. Petugas polisi itu pun curiga Kawamura terlalu mabuk sampai berhalusinasi. Kesal, Kawamura memutuskan kembali memanjat, tapi tangga yang dia naiki terlepas dan Kawamura pun terjatuh. Kawamura berpikir sejenak. Dia lalu mengambil HP-nya dan membuat sebuah akun di sosmed. Kawamura berpura-pura sebagai wanita yang bernama Manhole Girl. Dia mencari foto perempuan cantik dan sedikit mengedit wajahnya. Kawamura lalu menulis bahwa dirinya tidak sengaja terjatuh di sebuah lubang got. Kakinya terluka dan GPS di HP-nya juga rusak. Dia meminta bantuan ke siapa saja. Kawamura lalu mempostingnya disertai foto bangunan yang dia lihat tadi. Tiba-tiba busa-busa keluar dari ujung lubang. Ternyata itu busa dari bangkai hewan. Waktu berlalu, mantannya kembali menelpon. Dia mengkhawatirkan kondisi Kawamura. Kawamura pun memotret pahanya yang terluka. Mantannya bilang bahwa luka tersebut perlu dijahit karena bisa semakin parah. Karena si mantan seorang perawat, dia pun membantu Kawamura. Kawamura lalu memeriksa barang bawaannya dan dia menemukan staples. Di saat Kawamura membersihkan lukanya ini, dia cerita bahwa dirinya baru saja membuat akun di salah satu sosmed dengan nama Manhole Girl. Kenapa Kawamura berpura-pura sebagai seorang wanita? Karena menurutnya orang-orang lebih cenderung menolong wanita daripada pria. Mantannya pun mengirimkan cara bagaimana Kawamura menutup lukanya. Kawamura pun mulai menstaples pahanya meskipun dia harus menahan rasa sakit. Mantannya pun meminta Kawamura membuka aplikasinya karena ternyata postingan Kawamura menjadi sangat viral. Salah satu akun menanyakan ke Kawamura apakah dia bisa melihat bintang atau bulan di langit. Tapi karena hujan, Kawamura tidak melihat apapun. Kompasnya pun dihidupkan dan disinilah Kawamura tahu bahwa dia ada di barat laut. Hujan sudah turun sekitar 1,5 jam. Dari informasi yang sedikit ini, salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa Kawamura ada di utara Kanto. Karena di sana hujan sedang turun. Kawamura tentu bingung karena daerah tersebut sangat jauh dari Shibuya. Sebuah akun bernama Otoko menanyakan apakah Kawamura melihat sesuatu seperti papan reklame. Kawamura mencoba memeriksa videonya tadi. Nah, di sini dia berhasil menemukan sesuatu. Cuma cangkupan wilayahnya masih terlalu besar. Mereka butuh informasi lain. Kawamura di sini masih bingung. Awalnya dia berada di Shibuya, tapi kenapa sekarang dia berada di Kanto? Orang-orang mulai menduga bahwa Kawamura diculik di saat dia mabuk. Otoko pun bertanya,
apakah Kawamura punya musuh? Kawamura berpikir sejenak. Dia lalu bilang, mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai adiknya. Nah ingat, Kawamura ini berpura-pura menjadi perempuan. Dan si adik yang dimaksud dia Kawamura ini sendiri. Identitas Kawamura pun mulai diposting. Si mantan dihubungi. Dia meminta mantannya untuk pergi ke bar tempat Kawamura sebelumnya berpesta. Dia curiga ada yang memasukkan sesuatu ke minumannya Kawamura. Waktu berlalu, hujan tidak kunjung reda. Busa-busa bangkai hewan terus keluar dari lubang kecil di ujung gorong-gorong. Kawamura mulai meratapi dirinya. Harusnya siang itu dia melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang sangat dia idam-idamkan. Bahkan Kawamura sudah memiliki anak. Tapi dirinya harus terjebak di sana dan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Banyak sekali notifikasi masuk. Ternyata orang-orang mulai menyelidiki tentang latar belakang Kawamura. Di mana Kawamura pernah berkencan dengan 50 wanita. Hidupnya juga sangat indah. Hanya butuh 5 tahun bekerja, dia sudah diangkat menjadi manajer. Usianya juga masih sangat muda. Dia akan menikahi putri CEO perusahaan tempat dia bekerja. Nah di sini mereka semua menyimpulkan pasti banyak yang iri dengan kehidupan Kawamura. Apalagi Kawamura sering mencampakkan gadis-gadis yang sudah dia tiduri. Ada juga yang menulis mungkin teman sekantor dari Kawamura yang melakukannya karena merasa iri dengan kehidupan Kawamura. Identitas dari Kase pun ditunjukkan. Nah Kase ini ternyata pernah ditahan saat remaja karena pernah melakukan penyerangan. Kawamura ingat di saat pesta tersebut Kase sering berada di dekatnya. Si mantan pun dihubungi dan Kawamura bilang bahwa pelakunya adalah Kase. Mantannya meminta Kawamura berpikir ulang. Apa jangan-jangan salah satu dari 50 wanita yang pernah dia tiduri. Kawamura meminta si mantan untuk pergi ke bar. Tapi ternyata bar tersebut sudah tutup. Kawamura sangat kesal, tapi si mantan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu ingat sempat merekam semuanya. HP-nya pun coba untuk diperiksa. Di pesta tersebut terlihat Kase tidak begitu senang. Nah dari sini membuat Kawamura semakin mencurigai Kase. Video tersebut coba untuk diulang dan Kawamura melihat seseorang yang bukan rekan kerjanya. Orang itu juga yang memberikan minuman ke Kawamura. Hal tersebut langsung dia posting. Kase lalu menelponnya. Dia bilang bahwa ada orang yang mengaku menjadi adiknya Kawamura dan memposting kebohongan di sosial media. Kawamura sangat marah, justru Kase lah yang berbohong. Manhole Girl adalah dirinya. Kawamura sengaja melakukannya agar dirinya ini dinotis orang-orang. Kawamura yakin Kase membayar seseorang untuk membiusnya. Dia bertanya kemana Kase membawanya. Kase bingung, dia juga tidak tahu di mana Kawamura saat ini. Kawamura meminta Kase untuk berhenti berbohong karena orang-orang pasti bisa mengungkap semuanya. Kase mengakui bahwa dia memang sedikit iri dengan Kawamura. Tapi dia tidak berbuat sejauh itu juga. Kawamura malah menuduh Kase ingin merebut tunangannya. Telepon itu pun dimatikan. Coba untuk dihubungi kembali, tapi nomornya tidak aktif. Tiba-tiba Kawamura mendengar suara kereta. Informasi tersebut langsung dia sampaikan ke sosmed. Seseorang memposting dia sudah memukuli Kase, tapi tidak ada bukti dia pelakunya. Busa-busa di tempat tersebut terus bertambah. Kawamura meminta orang-orang mencari tahu keberadaannya. Dari informasi-informasi itu, mereka hanya bisa tahu bahwa ada 5 kota di daerah Kanto dengan bangunan terbengkalai yang di dekat rel kereta. Kawamura mencoba mencari petunjuk lain. Nah, dia menemukan foto penutup gorong-gorongnya. Mereka akhirnya tahu bahwa Kawamura sedang berada di kota Aoyama. Tapi sialnya,
orang-orang ini sangat jauh dari sana. Salah satu akun bernama L bilang dia akan ke Aoyama karena dekat dengan tempat tinggalnya. Kawamura tentu sangat senang, tapi busa-busa itu terus naik bahkan hampir menutupi tubuhnya. Kawamura terus berusaha bertahan dan memohon agar L cepat datang karena busa-busa bangkai hewan hampir menenggelamkannya. L pun melakukan siaran langsung dan mencoba pergi ke Aoyama. Beberapa saat kemudian, L sampai ke tempat yang dimaksud. L berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Kawamura berteriak sekuat tenaga. L pun menemukan lubang, tapi ternyata isinya cuma air. Kawamura terkejut, jadi dia sebenarnya berada di mana? Salah seorang menulis, mungkin penutup lubang tersebut sengaja ditukar untuk mengecoh orang-orang yang ingin menyelamatkan manhole girl. Ternyata akun Otoko lah yang mengecohnya. Dan ketika dicari, akun tersebut pun sudah dihapus. Tubuh Kawamura pun sepenuhnya tertutup busa. Dia lalu membuka penutup gasnya dan mematikan api. Ledakan yang sangat keras pun terjadi dan busa-busa tersebut pun akhirnya hilang. Ajaibnya, Kawamura selamat. Mantan pacarnya menelpon kembali. Dia mengkhawatirkan kondisi Kawamura. Si mantan bertanya, apakah 5 tahun lalu Kawamura mencampakkannya demi bisa dekat dengan putri CEO perusahaan. Kawamura menyangkal dulu mereka putus karena Kawamura sangat sibuk bekerja. Kawamura meminta maaf dan si mantan pun menyampaikan selamat ke Kawamura karena akan menikah. Tiba-tiba sebuah batu terjatuh dan jasad seorang pria terlihat. Kawamura tidak bisa berkata apa-apa. Dia berteriak, matanya pun bertanya apa yang terjadi. Kawamura tahu dia berada di mana. Dia berada di desa Otsuka, prefektur Saitama, tepatnya di sekolah dasar yang terbengkalai. Kawamura meminta mantannya untuk segera datang. Si mantan bilang dia akan menghubungi polisi, tapi Kawamura menolak. Kawamura memohon untuk tidak menghubungi polisi. Dia hanya ingin sang mantan untuk membantunya. Telepon pun ditutup. Kawamura melihat dirinya di air. Disinilah plot twist sebenarnya terjadi. Flashback ke masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu. Di sebuah pabrik plastik bekas, Kawamura saat itu berpamitan dengan rekan-rekannya karena dia diterima di sebuah perusahaan yang sangat besar. Kawamura lalu pulang, seseorang mengetuk pintunya. Ternyata itu rekannya yang bernama Yoshida. Yoshida langsung memukul wajah Kawamura. Darah di mana-mana dan Kawamura ditusuk berkali-kali sampai tewas. Jasadnya pun diseret dan dimasukkan ke dalam lubang di desa Otsuka, prefektur Saitama. Yoshida lalu pergi ke dokter bedah plastik dan meminta wajahnya untuk dioperasi menjadi Kawamura. Dari sinilah Yoshida mengambil identitas dari Kawamura. Tapi untuk lebih mudahnya, kita tetap memanggilnya Kawamura. Kembali ke masa sekarang, Kawamura menelpon mantannya yang lain yang sudah 10 tahun tidak dia hubungi, yang bernama Natsumi. Dia tahu bahwa Natsumi lah yang melakukan semuanya. Dia yakin Natsumi sudah tahu kebenarannya. Kawamura pun memposting bahwa dia berhasil menghilangkan busa-busa tersebut dan saat ini dia sudah tahu siapa pelakunya. Kawamura mulai berbohong dengan mengatakan bahwa pelakunya adalah mantan adiknya masa kecil yang sudah putus 10 tahun yang lalu karena keluarganya tidak setuju. Tapi Natsumi, mantannya ini masih sering mengirimkan pesan bahwa dia merindukan Kawamura. Orang-orang mulai mencari siapa itu Natsumi. Kawamura juga membuat akun baru dan berpura-pura sebagai teman masa kecil Kawamura. Dia mulai membuat cerita palsu untuk menjelek-jelekan Natsumi. Orang-orang semakin kesal dengan Natsumi
dan mereka akan membalas atas apa yang dilakukan Natsumi. Kawamura kegirangan, dia bahkan meminta mereka untuk membunuh Natsumi. Mantannya menghubungi Kawamura dan bilang bahwa dia akan datang setengah jam lagi. Nah, ada satu akun yang menemukan keberadaan Manhole Girl. Dia memeriksa suara kereta tadi. Dia tahu ada total 4 gerbong. Nah, satu-satunya kereta dengan 4 gerbong hanya ada di jalur Hokusaki. Artinya, Manhole Girl berada di desa Otsuka di prefektur Saitama. Akun lain juga memposting bahwa dia pernah tinggal di desa tersebut. Dan benar, ada sekolah dasar terbengkalai di dekat rel kereta api. Kawamura ketakutan bagaimana jika mereka menemukan jasad Kawamura yang asli. Kawamura langsung bilang bahwa dia sudah berhasil lolos dari lubang tersebut. Jadi mereka diminta untuk tenang dan tidak usah mencari Manhole Girl lagi. Belum sempat diposting, seseorang menelponnya. Ternyata itu rekan kerjanya yaitu Hamasaki. Hamasaki dihubungi kepolisian atas kasus viralnya Manhole Girl. Dia yakin bahwa Manhole Girl adalah Kawamura sendiri. Kawamura menyangkal, tapi ternyata Hamasaki sudah menghubungi Kase dan Kase membenarkan hal itu. Saat ini, kepolisian sedang menuju ke sana. Kawamura sangat kesal, dia kebingungan dan berusaha mengubur jasad Kawamura yang asli. Tapi semua itu sia-sia. Suara mobil pun terdengar. Kawamura terdiam. HP-nya pun berdering. Ternyata itu dari mantannya. Mantannya yang bernama Mei itu bilang dia akan menurunkan tali dan Kawamura hanya perlu menaiki talinya. Kawamura berusaha sekuat tenaga hingga pada akhirnya dia berhasil keluar dari lubang tersebut. Di sini Kawamura palsu ini kaget karena di hadapannya bukanlah Mei melainkan Natsumi. Selama ini Natsumi menyamar sebagai Mei karena sebelumnya dia sudah mengganti semua nomor HP milik Kawamura dengan nomornya. Dia ingin membalas kematian Kawamura yang asli. Kawamura palsu ini beralasan bahwa bukan dia yang membunuh Kawamura yang asli. Dia hanya tahu bahwa Kawamura menghilang, jadi dia menggunakan identitasnya saja. Tapi Natsumi menunjukkan rekaman suara ketika Kawamura palsu ini tahu di mana lubang itu berada. Kawamura palsu ini tidak bisa berkelit lagi. Natsumi berusaha mengambil kembali wajah kekasihnya. Kawamura berusaha melawan, tapi Natsumi mengambil kembali pisaunya. Kawamura palsu ini bilang apakah Natsumi mengenalinya. Dirinya yang dulu selalu diabaikan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Alasan kenapa dia mencuri identitas dari Kawamura karena dia ingin hidup kembali. Sekarang dia sudah memiliki seorang anak dan berharap bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Kawamura palsu ini memohon agar Natsumi memberikannya waktu. Dia hanya ingin menggendong anaknya. Natsumi pun mendekat dan melihat wajah Kawamura. Natsumi lalu pergi, tapi Kawamura palsu ini malah mencekiknya dan berusaha membunuh Natsumi. Natsumi berencana dimasukkan ke dalam lubang, tapi tiba-tiba Kawamura palsu ini terkena panah dan jatuh kembali ke lubang. Ternyata yang menolongnya adalah orang yang berusaha menyelamatkan Manhole Girl. Tali itu pun diangkat. Remaja itu memposting bahwa dia sudah berhasil menyelamatkan Manhole Girl. Kawamura palsu ini bilang bahwa dirinya lah si Manhole Girl. Dan pada akhirnya lubang itu pun ditutup. Kawamura palsu itu melihat kembali wajahnya dan dia mulai menggila. Teriakan terdengar dari dalam lubang. Dan film pun berakhir. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari film ini? Coba kalian komen di bawah. Itu tadi alur cerita film Manhole 2023. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum.
Sampai jumpa di video yang lain. Dajung.